saya ada wangsit untuk mendirikan kerajaan Pajajaran Anyar. Jadi yang akan bin Nusantara itu adalah Budak Angon. Sudah waktunya orang Sunda menjadi pemimpin Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saja Cenah. Dalam video kali ini saya akan menemui salah seorang lahar spiritual, bisa dibilang ya teman-teman. Cuman uniknya beliau itu mengaku bahwa beliau itu akan mendirikan kerajaan Sunda, atau bisa dibilang ini kerajaan Pajajaran baru, yang beliau katakan di mana kerajaan tersebut tanpa mahkota, tanpa istana. Untuk itu, ikuti perjalanan kami menuju tempat beliau. Teman-teman, dari ini satu-satunya jalan akses untuk menuju kediaman beliau. Dan di sini juga kami sudah melewati perkebunan warga ya. Dan kami sekarang melalui pesawahan dan di mana beliau tinggal. Lumayan seger banget di jalannya, dan jalannya seperti ini, jalan setapak ya. Cuman, udah kelihatan di sana tempat beliau. Kami akan langsung bergegas ke sana. Mesti membawa nama kerajaan Pajajaran Anyar, enggak? Apakah misalkan nggak ada embel-embel anyarnya, cukup pakai kerajaan Pajajaran saja, atau misalkan nanti orang-orangnya akan baru, apakah nanti orang-orangnya serba orang Sunda, gimana Pak? Jadi kerajaan Pajajaran Anyar itu bukan seperti kerajaan dulu gitu. Jadi kerajaan Pajajaran Anyar yang disebut kerajaan Pajajaran Anyar ini adalah tanpa mahkota, tanpa istana. Jadi yang akan memimpinnya itu adalah dari rakyat kecil. Tapi menurut dari penglihatan mata batin Bapak sudah tergambarkan belum Pak? Karena yang dimana kan Bapak ini juga seorang spiritual juga ya Pak ya, konon katanya. Itu sudah ada gambaran belum Pak kira-kira? Wah, nanti Indonesia ini atau Nusantara ini akan dipimpin oleh orang Sunda yang disebut Budak Angon. Kata Jayabaya, Satria Piningit. Kata Rangga Warsito sebut Budak Angon. Itu adil. Nah, kata Eyang Prabu Siliwangi yang disebut Budak Angon, Budak Jangotan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan sang narasumber ya, yang dimana ini berada di Kabupaten Sumedang ya Pak. Ya. Di depan saya ini ini bukan orang sembarangan orang teman-teman. Jadi beliau ini merupakan itu salah satu keturunan dari Raja Pajajaran yang masih hidup dan masih beradaptasi dengan manusia satu sama lain ya Pak ya. Ya. Dan yang dimana beliau ini juga konon katanya akan mendirikan itu sebuah kerajaan anyar disebutnya. Entah itu kerajaan anyar seperti apa, saya kurang paham juga. Mungkin cerita lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi, kita akan pertanyakan kepada beliau saja. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen menanyakan kabar Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi maksud dan tujuan kami seperti ini Pak, sehingga kami mungkin sedikit berbincang dengan Bapak ya mengenai tentang yaitu tadi Bapak akan mendirikan sebuah kerajaan Pajajaran Anyar. Nah, yang saya pertanyakan, yang menjadi pertanyaan saya dan tentunya penonton yang lagi menonton video kami, jadi maksud dan tujuan Bapak mendirikan kerajaan Pajajaran Anyar itu seperti apa? Boleh dijelaskan mungkin Pak? Ya kan, menurut Wangsit Eyang Prabu Siliwangi nanti akan berdiri lagi kerajaan, yaitu kerajaan Pajajaran Anyar. Yang mana nanti yang akan memimpinnya itu adalah orang Sunda yang disebut Budak Angon. Jadi kebangkitan Nusantara diawali berdirilah kerajaan Pajajaran Anyar.
Nusantara akan menjadi zaman keemasan dan akan menjadi mercusuar dunia bila mana kerajaan Pajajaran Anyar ini sudah berdiri dengan tulus dan ikhlas, disertai dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dirikan kerajaan Pajajaran Anyar bersama-sama bekerja dengan akhlak nur karomah. Jadi pemerintahan itu harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ayat suci Al-Quran, hadis, dan sunnah-sunnahnya. Jadi para kiai, para ulama, para ajengan, para ustadz bekerja sama untuk menjalankan perintah apa? Supaya masyarakat Nusantara ini betul-betul beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menyuruh, mengajak beriman, bertakwa pada keluarganya, pada saudaranya, pada sahabatnya, masyarakatnya. Itulah maksud dan tujuan akan berdirinya kerajaan Pajajaran Anyar. Nah, jadi yang dimaksud Bapak berarti mendirikan kerajaan Anyar itu berarti bukan mendirikan sebuah bangunan keraton ya, bukan? Ya, jadi kerajaan Pajajaran Anyar itu adalah tanpa mahkota, tanpa istana. Itu. Berarti sebuah kayak apa ya? Kayak pemerintahan. Ya, pemerintahan. Jadi yang akan memimpinnya itu adalah orang Sunda. Oh, berarti maksud Bapak di sini cuma istilah saja. Apakah Bapak memang benar-benar akan mendirikan kerajaan, Pak? Ya kan, itu kerajaan Pajajaran Anyar itu bukan kehendak manusia. Itu. Jadi Gusti Allah lah nanti yang akan mendirikannya, mengangkatnya gitu. Jadi kerajaan Pajajaran Anyar berdiri atas kehendak Gusti Allah, bukan kehendak manusia gitu. Enggak, maksud yang saya tanyakan gini, Pak. Ya. Ini kan Bapak konon katanya akan mendirikan kerajaan Pajajaran Anyar. Tentunya kan mungkin apakah itu pemerintahannya baru, apakah misalkan rajanya baru, ataukah cuma istilah sistemnya saja yang negara, contohnya negara tetap masih Indonesia, terus istilahnya pemerintahannya masih sama, cuman istilahnya misalkan nanti akan dipimpin sama budak Angon, kata Bapak. Ya. Apakah yang kedua, apakah Bapak akan mendirikan kerajaan di tanah negara, misalnya dengan munculnya Sunda Empire, misalkan kerajaan-kerajaan baru, atau gimana, Pak? Jadi yang akan memimpin nanti, yang akan memimpin Nusantara ini adalah budak Angon, orang Sunda gitu. Jadi bukan lagi pemerintahnya itu kok dipimpin oleh kerajaan Pajajaran Anyar gitu. Oh, bukan ingin mendirikan kerajaan, bukan? Bukan. Nah, yang saya pikirkan dari tadi Bapak nyebut bocah budak Angon ya? Iya, jadi yang akan memimpin Nusantara itu adalah nanti budak Angon, Budak orang Angon. Sunda. Kalau budak Gitu. Angon kan berarti bocah ya? Ciri-ciri, kalau ciri-cirinya Pak gimana, Pak? Jadi ya budak Angon itu budak janggotan katanya gitu ya. Tapi Jadi ini ya. yang dimaksud Bapak budak Angon ini kan kata Bapak kan ini dari tadi nih Bapak ngebahas budak Angon. Nah, maksud dari budak Angon ini siapa, Pak? Karena kan tadi Bapak bilang yang akan menjadi pemimpin di Nusantara atau di Indonesia ini yaitu dari Tatar Tanah Pasundan. Apakah beliau Deddy Mulyadika atau siapakah? Saya kepengen mungkin dapat penjelasan dari Ya. Bapak, karena yang dimana mungkin masyarakat yang berada di Indonesia, tentunya di tanah Sunda ya, di Jawa Barat, pastinya lagi mendengarkan dengan handset mereka atau dengan speaker dari handphone atau dari komputer ya, terserah mereka mau melihat video kami itu dari sebuah yaitu aplikasi apa gitu ya. Yang penting mungkin Bapak bisa menyampaikan, karena yang dimana Bapak ini merupakan kalau di Sunda itu kolotnya ya, kolotnya sesepuh Sunda. Mungkin boleh dijelaskan, Pak? Ya, untuk sementara ini ya budak Angon itu sebetulnya belum muncul. Saya juga belum tahu sosoknya siapa itu nanti yang akan menjadi pemimpin orang Sunda itu.
gitu. Jadi saya hanya tahu nanti Indonesia ini atau Nusantara ini akan dipimpin oleh orang Sunda gitu. Nah, jadi sosoknya ini belum muncul gitu, siapa-siapanya gitu. Nah, mungkin gini Pak, saya masih tertarik dengan perkataan Bapak bahwa Bapak itu adalah sosok raja dari kerajaan Pajajaran Anyar. Nah, kenapa sih Pak mesti membawa nama kerajaan Pajajaran Anyar? Apakah misalkan nggak ada embel-embel anyarnya, cukup pakai kerajaan Pajajaran saja, atau misalkan nanti orang-orangnya akan baru, apakah nanti orang-orangnya serba orang Sunda atau gimana Pak? Jadi kerajaan Pajajaran Anyar itu bukan seperti kerajaan dulu gitu. Jadi kerajaan Pajajaran Anyar yang disebut kerajaan Pajajaran Anyar ini adalah tanpa mahkota, tanpa istana gitu. Jadi yang akan memimpinnya itu adalah dari rakyat kecil, jadi bukan dari pejabat. Jadi rakyat kecil, orang-orang yang sengsara tadinya nanti yang akan menjadi pemimpin Nusantara seperti pada Edi Mulyadi gitu. Gak mungkin nanti dia gitu apa, bukan gitu. Saya juga belum ada gambaran sosoknya itu siapa gitu. Tapi menurut dari penglihatan mata batin Bapak sudah tergambarkan belum Pak? Karena yang dimana kan Bapak ini juga seorang spiritual juga ya Pak ya, konon katanya. Itu sudah ada gambaran belum Pak kira-kira? Yang belum ada, maaf ya, saya belum bisa menjelaskan gitu ya. Takut nanti salah gitu ya. Cuma saya ini hanya bisa menerangkan bahwa nanti Indonesia ini atau Nusantara ini akan dipimpin oleh orang Sunda yang disebut Budak Angon. Kata Jayabaya, Satria Piningit. Kata Rangga Warsito sebut Budak Angon. Ratu Adil. Nah, kata Eyang Prabu Siliwangi yang disebut Budak Angon, Budak Janggotan. Nah, saya belum bisa melihat siapa figurnya itu, orangnya itu gitu. Tapi nanti setelah Indonesia ini dipimpin oleh orang Sunda, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia dan akan menjadi zaman keemasan. Jadi tidak ada lagi rakyat yang miskin, semuanya kaya raya gitu. Bila mana kerajaan Pajajaran Anyar ini sudah berdiri gitu. Ciri-cirinya bila mana Gunung Gede sudah meletus, disusul oleh 7 gunung, dan bila mana di Indonesia ini sudah banyak keributan-keributan, kekacauan-kekacauan, nah, baru di sana akan berdiri kerajaan Pajajaran Anyar. Jadi kerajaan Pajajaran Anyar ini bukan seperti yang dulu gitu ya. Jadi penjelasan dari saya, mohon maaf, mungkin pengetahuan saya kurang memuaskan atau bagaimana ya. Jadi saya cukupkan sekian, terima kasih. Sebentar Pak, Pak. Saya masih tertarik dengan perkataan barusan Bapak bahwa nanti setelah huru-hara, setelah terjadi perang atau misalkan bencana akan berdiri kerajaan Pajajaran Anyar ya Pak. Ya. Nah, apakah maksud dari dan tujuan Bapak tersebut nanti negara Indonesia akan bubar atau berganti nama atau seperti apa Pak? Ya, nanti Indonesia ini akan bubar dulu, akan bubar Indonesia, ya, langsung setelah itu berdiri kerajaan Pajajaran Anyar. Itu kerajaan Pajajaran Anyar adalah yang akan memimpin di akhir zaman. Gitu. Mohon maaf Pak, ini kan Bapak dari gaya penuturannya seolah-olah kayak mengetahui. Nah, Bapak mengetahui hal-hal seperti itu dari mana? Apakah sebetulnya Bapak itu bisa menerawang atau misalkan dapat informasi dari siapa? Apakah sebetulnya Bapak itu titisan atau siapa gitu Pak? Jadi kan menerima ilham itu ada 3 macam.
satu mulai mimpi, Hmm. kedua mulai bisikan, Hmm. ketiga langsung ke hati. Hmm. Nah, jadi saya ini langsung ke hati. Hmm. Seperti ada yang bilang kan nanti akan begini-begini gitu. Oh, berarti Bapak dasarnya mengatakan nanti Indonesia akan ada kerajaan Pajajaran Anyar itu dari wangsit yang membisikkan dari ke hati gitu. Hati saya gitu. Oh, berarti bukan dari siapa-siapa. Jadi Ya, kayak bisikan gaib bahwa Ya. Indonesia bakal begini gitu. gitu. Hmm. Jadi saya langsung ke hati saya gitu. Ada yang bilang gitu kan. Tadi saya bilang bahwa menerima ilham ini ada 3 macam. Satu mulai mimpi, Mm-mm. kedua memulai bisikan, ketiga langsung ke hati. Dan saya jadi ke hati saya itu langsung ada yang memberitahu nanti akan begini-begini gitu. Nah, mohon maaf sebelumnya Pak. Ya. Ini kan bisikan tersebut kan sangat luar biasa ya mengenai informasi kerajaan dan apa namanya menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Nah, sebetulnya Bapak ini siapa kalau boleh diterangkan? Apakah masih keturunan langsung dari Prabu Siliwangi atau misalnya ada hubungan dengan kerajaan Pajajaran? Dan nama Bapak itu siapa sebetulnya? Ya ini saya memang ada masih keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi itu. Nah, Kalau untuk namanya nama saya Dede Wahyudin. Itu nama dari pemberian orang tua saya. kalau gitu. nama dari gaibnya siapa? Gaibnya Pangeran Arya Banyu Kakang Prabu Panggeram. Wow. Oh, serem. Mm-mm. Ini Bapak saya yakin ini mengaku keturunan dari Prabu Siliwangi. Apakah Bapak punya bukti silsilahnya? Ada. Nanti iya, Pak di video aja Pak. Nanti Di dalam saya video. tampilkan Pak. Mungkin saya tampilkan, mungkin di cuplikan ya. Mungkin. Nah gini Pak, kita lanjut pertanyaan saja Pak. Pertanyaan aja Pak nanti Pak. Ya. Nah Pak, itu kalau boleh tahu yang membisikkan atau yang memberi wangsit ke Bapak itu selama dari mulai kapan Pak? Apakah sampai sekarang masih suka ada? Ya, saya dari mulai ada bisikan ini dari tahun 2011. Oh, betul. Udah hampir Gitu. 15 tahun berarti ya. Iya. Waktu itu tahun 2013 saya itu harus mencalonkan Bupati Sumedang. Gitu. Sudah tapi Enggak, saya enggak ikut gitu, enggak diturutin gitu. Oh, Bapak pernah mau mencalonkan Bupati Yang Sumedang? disuruh gitu. Sama siapa? Ada yang bisikin saya gitu. Oh, kata yang bisikin, kamu harus mencalonkan Bupati Sumedang. Tapi Bapak Enggak gitu. Nah, ya. jadi gini ya, maaf ya, kenapa ini Jati Gede dibendung? Untuk apa sebetulnya Jati Gede dibendung? Kata orang Belanda, ya, saya menjajah Indonesia selama 350 tahun. Tapi ada satu bangsa yang tidak bisa ditaklukkan, adalah bangsa Sunda. Kenapa bangsa Sunda ini ditaklukkan? Sebab banyak makam-makam keramat, situs-situs. Nah, ini adalah untuk menghilangkan makam-makam keramat. Nah, alasan ke Indonesia, Jati Gede dibendung adalah untuk pembangkit tenaga listrik dan untuk pengairan. Padahal bukan. Itu supaya makam-makam keramat ini direndam, dikem, supaya nggak ada kekuatan katanya gitu, kata orang Belanda. Itu sini ada 48 makam keramat yang terendam. Ya, diantaranya yang Prabu Haji Putih, yang Nawang Wulan, Mahadalam Santapura, Mahadalam Sungkang Larang, Mahadalam Haji Putih Panungtung, Angling Dharma. Ada itu Angling Dharma? Ada, itu adalah semua leluhur Sumedang, leluhur Nusantara. Gitu. Jadi supaya generasi yang akan datang nggak tahu sejarah ini, gitu, karena ditutup makam-makam keramatnya sama air, gitu. Pernah juga masih penasaran kenapa Ya. sih Bapak mengandalkan wangsit atau mengandalkan bisikan dan menggebu-gebu ingin mendirikan kerajaan Pajajaran. Nah Pak, kalau boleh tahu, kan mungkin itu yang membisikkan sampai sekarang masih ada gitu ya? Masih ada. Nah itu sebetulnya siapa? Ya, jadi, apakah Bapak pernah bertanya, ini kamu sebetulnya siapa yang selalu bisikan ke saya gitu? Jadi saya juga
belum tahu siapa yang ada di diri saya ini, gitu. Apakah sebetulnya Bapak sebelumnya udah berkonsultasi dengan pakar spiritual yang mengetahui hal-hal gaib seperti ini, atau ditanyakan gitu? Ya belum sempat sih. Nah, kalau gitu, kalau untuk saat ini, saat sekarang Bapak pas Ya. saya lagi tanya itu sosok beliau ada nggak yang membisikkan memaki Bapak? Ada sekarang. Ada. Ya. Oh, Wujudnya seperti apa itu Pak? kalau wujudnya? Apakah beliau seorang raja kah, ulama kah, atau budak Jadi Angon? wujudnya saya nggak tahu ya, namanya nggak tahu gitu. Saya belum melihat. Nah, jadi untuk mengetahui itu juga saya belum konsultasi dengan paranormal gitu, seperti Pak Ujang lah, harus bagaimana nih gitu supaya kita bisa mengetahui siapa yang selalu membimbing saya ini gitu. Saya belum sampai ke sana gitu. Nah, Pak, kalau sekarang menurut kata Bapak tadi ada, itu bisa dihadirkan nggak? Misalkan silakan ngobrol atau gitu, enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Berarti harus semaunya dia aja gitu ya? Iya. Nah, Pak, itu kan selama dari 2011 ya sampai sekarang, berarti kan tiap hari bisikin. Nah, ada nggak dia itu membisikkan, nih kamu harus ke sana ambil harta, nih kamu misalkan harus jadi pemimpin, ini kamu misalkan mendirikan kerajaan. Kan berarti mungkin dia itu kan membimbing Pak ya? Iya. Dari pandangan Bapak itu membimbing. Nah, ada nggak hal-hal yang seperti itu, bukan hanya ngasih tahu harus gini harus gitu, misalkan sesekali ngasih untuk mencari harta, itu sepertinya milik kamu ada di sana gitu, enggak? Iya kan, saya bilang gini, kalau memang gitu ya, saya harus jadi Raja Pajajaran Anyar, ya, saya minta uangnya. Nah, maksudnya gitu. Soalnya kan ya, yang namanya mendirikan untuk butuh biaya gitu ya. biayanya. Kula non nggak pati-pati menyuruh kepada sampean, ya, kalau sama saya nggak disediain gitu. Jadi cuma baru ada katanya itu gitu. Jadi saya belum tahu sumbernya dari mana, ya, uang itu gitu nantinya gitu. Jadi udah ada yang bilang itu nanti juga ya biayana untuk kerajaan Pajajaran Anyar untuk kesejahteraan masyarakat, ya, udah ada uangnya. Saya juga belum tahu itu uangnya itu sumbernya dari mana gitu. Nah Pak, mohon maaf, tadi secara tidak sadar Bapak barusan menyebutkan bahwa Bapak ingin dijadikan raja. Apakah jangan-jangan Bapak itu budak Angon? Ya nggak tahu saya, jadi kan saya nggak merasa gitu ya. Tadi kan barusan kata Bapak, ya itu kata-kata yang menyuruh ke saya, itu kamu harus mendirikan lagi ya kerajaan Pajajaran Anyar. Nah, ini kan saya nggak merasa apakah saya ini budak Angon atau bukan gitu ya. Nah, terus tadi kata Bapak kan dia itu nggak sekonyong-konyong nyuruh jadi raja. Ya, Pajajaran Anyar. Biayanya. Dia tuh nggak tunjuk nggak di mana hartanya. Ya, jadi saya juga belum menunjukkan. Ya, mungkin ya saya juga belum tahu lah. Itunya sumbernya itu dari mana gitu. Nah, saya juga sekarang lagi menyelusuri. Gitunya sekarang kan saya dikenalkan sama saudara Pak Ujang, mungkin gitu ada sama dia gitu. Saya juga nggak tahu ya gitu. Apanya itu Pak yang ya itunya untuk biayanya gitu. Berarti harta Bapak ada di rumah Pak Ujang. Ya mungkin gitu, untuk bukan harta saya ya, untuk kesejahteraan masyarakat nanti itu mungkin juga gitu. Saya belum tahu lah, karena saya belum diberitahu ada di saya belum diberitahu. Ya mungkin ini cuma perkiraan
saya gitu. Berarti selama 15 tahun ngasih wangsit ke Bapak, dia belum satu kali pun ngasih petunjuk keberadaan harta buat biaya mendirikan kerajaan. Ya belum gitu. Cuman kalau untuk membisikkan kamu jadi raja sering, Ya kalau harta belum. belum gitu. Tapi kalau misalkan Sekarang kan saya ya maaf lagi selusuri saya. Mm-mm. Ya lagi menelusuri Ya. gitu, dari mana ini sumbernya gitu. Ya kalau menurut saya sih Pak, mohon maaf kalau saya lancang gitu. Kalau boleh Bapak menyengkal gitu ya. Nanti kalau misalkan beliau ngasih bisikan lagi, kalau kasih wangsit, siap, saya bersedia menjadi raja. Asal tunjukkan hari ini juga atau kapan biaya atau misalkan harta yang nantinya akan dipakai biaya untuk mendirikan kerajaan untuk kebutuhan masyarakat banyak. Mungkin Ya. seperti kalau bisa Bapak nyangkal nih gitu Ya. misalkan. Nah, kan kalau untuk hanya sebatas menyuruh aja, kita juga nggak bisa melangkah juga kayaknya mungkin begitu Pak. Iya gitu. Jadi perlu biaya gitu. Itu untuk kehidupan sehari, untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Ya mungkin terima kasih Bapak atas keterangannya. Mungkin teman-teman semua bisa menyimpulkan sendiri nanti. Nanti saya tunggu komennya seperti apa, hargai pendapat orang lain, dan mungkin Bapak ini menceritakan atas dasar wangsit ya Pak ya. Iya. Nah mungkin baik dan benarnya saya serahkan semua kepada penonton. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita pamit dulu di video ini, kita akan lanjut di video selanjutnya. Jadi jangan ke lain channel selain channel kita. Mudah-mudahan Bapaknya selalu sehat ya Pak ya. Amin Kita pamit amin. undur Ya. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.